Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di awal pertemuan kita ini yang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengizinkan kita untuk bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tamannya orang-orang soleh yang diambil dari kalam, dari ucapannya Sayyidil Mursalin, tuannya para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga dengan banyaknya kita mengirimkan salawat kepada beliau menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang mencintai beliau, sehingga nanti di hari akhir di surga nanti Allah letakkan kita di tempat yang sama, di surga yang sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di hari-hari yang penuh berkah ini. Syukran. Di tanggal 5 Zulhijjah ini, lebih kurang. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-25, di mana sebelumnya kita sudah membahas hampir sampai pada ujung hadisnya. Kita berhenti pada lafaz wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Kita ulangi hadisnya terlebih dahulu Bapak Ibu, dan pembahasannya secara singkat. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu, baik itu kesucian fisik maupun kesucian hati, syatrul iman, dia adalah sebagian daripada iman. Tak kala seseorang dia enggan atau merasa malas untuk mensucikan fisiknya, tidak memperhatikan kebersihan badannya, tidak memperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya, atau dia malas untuk mensucikan hatinya, maka itu tanda bahwa imannya sedang bermasalah. Nah, itu yang dulu kita bahas Pak Ibu ya, bahwa ujungnya nanti orang beriman itu mencintai akan kebersihan. Maka Bapak Ibu yang lapang Sabtu besok ini, gak ikutlah guru masjid kita ini. Walhamdulillah tamla'ul mizan, kata Rasul. Dan ucapan alhamdulillah itu
tak kala dia diucapkan dengan hati yang tulus, maka dia sanggup memenuhi dan memberatkan timbangan kebaikan. Kalau memang dia diucapkan dari hati. Diucapkan dari hati berarti ingat betul ketika membacanya itu, dan di setiap tarikan nafas kita ingat betul bahwa tidak ada satupun hal baik dalam kehidupan kita ini kecuali karena nikmat dari Allah. Maka setiap kali kita merasakan sesuatu yang baik, apapun itu, mau itu di pekerjaan, di rumah, di masjid, ataupun di jalan, kita merasakan sesuatu yang baik, maka jangan lupa untuk ucapkan Alhamdulillah. Terasa bahwa mungkin cuaca hari ini lebih sejuk dari biasanya, Alhamdulillah. Atau pada hal-hal lainnya yang sering kali kita lupakan. Pokoknya asal baik dia, maka ucapkan Alhamdulillah. Maka Rasul katakan tamla'ul mizan. Seorang hamba yang setiap kali mengingat kebaikan Allah, lalu dia ucapkan Alhamdulillah, maka bagaimana tidak mungkin bahwa timbangan kebaikan dia akan berat olehnya. Wa subhanallah walhamdulillah. Dan ucapan subhanallah yang digabung dengan Alhamdulillah, yang diantaranya itu kita ucapkan setiap selesai solat, maka Rasul katakan tamla'ani, dia akan memenuhi ma bainas samawati wal ardh. Dia akan sanggup memenuhi antara langit dan bumi. Artinya Rasul katakan bahwa seorang hamba yang lisannya ringan untuk berzikir, termasuk zikir setelah solat dia, maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah, yang kebaikan itu memenuhi langit dan bumi. As-samawat, Rasul katakan Pak Ibu. Rasul sebutkan dalam bentuk jamaknya. As-samawat, dia akan sanggup memenuhi seluruh langit. Seluruh langit Rasul katakan berarti dia akan memenuhi 7 lapis langit. Yang setiap langitnya, jika dibandingkan dengan langit di atasnya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dia seumpama sebuah cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Yang langit di bawahnya itu adalah cincinnya, dan langit di atasnya atau di luarnya adalah padang pasirnya. Bumi dibandingkan langit pertama seperti sebuah cincin dibuang di padang pasir. Bumi cincinnya, langit pertama padang pasirnya. Langit pertama dibanding langit kedua seperti itu pula. Langit kedua ke langit ketiga, terus sampai ke langit ketujuh seperti itu dia. Dan Rasul katakan kalau itu dirutinkan zikirnya subhanallah walhamdulillah, maka dia akan memenuhi seluruh lapis langit tadi. Rasul sebutkan dalam bentuk jama'. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Maka setiap orang tak kala dia jauh dari salat, hilanglah cahaya dalam kehidupannya, gelaplah jalan yang dia tempuh, maka wajar kalau hidup orang tersebut jadi tidak beres. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti dari keimanan seseorang bahwa harta yang dia miliki itu bukan punya dia, tapi milik Allah yang Allah titipkan padanya. Ini pertama. Kedua, bukti dari keyakinan dia bahwa dia yakin kalau dia sedekahkan harta yang Allah titipkan itu, maka Allah akan ganti dengan ganti yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Maka bukti bahwa kuat keimanan kita kepada Allah kalau sudah ringan tangan kita dalam mensedekahkan harta yang kita miliki. Wasabru biya, dan sabar adalah cahaya. Kita sudah bahas kemarin kenapa sholat pakai kata nur dan kenapa sabar pakai kata biya. Nur, cahaya yang mungkin saja bisa hilang, karena dia sifatnya pantulan.
dari sumber cahaya. Sumber cahayanya ini dalam bahasa Arab disebut dengan dia. Dia itu cahaya yang dia memang cahaya itu muncul dari dirinya sendiri. Seperti matahari itu disebut cahayanya dengan dia. Bulan disebut cahayanya dengan nur. Maka salat dia adalah cahaya kehidupan manusia yang tidak susah dan tidak butuh waktu lama untuk melakukannya. Berapa lama betul salat itu? Salat jamaah kita rasa-rasanya tidak sampai 10 menit. Isya mungkin bisa 10 menit. Subuh 5 menit, 10 menit paling lama. Kalau dengan ayat sajadah paling 15 menit paling lama. Ada batas waktunya. Ada selesainya kapan. Tapi sabar Allah Rasul gunakan kata dia karena memang dia tidak punya batas waktu. Dia berlaku terus selagi masalah itu masih ada dan selagi hayat masih dikandung badan. Maka tidak ada istilah sabar ku ada batihnya. Tidak ada. Kalau sabar ku ada batihnya, tanda nak sabar. Kalau masih terucap dari lisannya sabar dan ku ada batihnya, tanda nak sabar. Maka Allah katakan, innamal yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang penyabar itu Allah katakan pahalanya nanti akan Allah berikan tanpa hisab, tanpa batas. Karena memang sabarnya pun itu tanpa batas. Selagi dia punya masalah, selagi dia mampu bersabar, maka selama itu pahala dari Allah terus mengalir untuk dia. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil yang akan menolongmu, yang akan memberikan syafaat untukmu di hari akhir kelak, atau dia bisa menjadi dalil yang akan menenggelamkanmu ke jurang neraka. Kita baca Quran, kita baca firman Allah, kita tahu ayatnya, tapi kita langgar isi ayat tersebut, maka jadilah Al-Quran sebagai hujjatun 'alaika. Hujjah, dalil yang menenggelamkan kita ke jurang neraka. Wal'iyadu billah. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Kullun nas, setiap manusia kata Rasul, yaghdu, setiap manusia berpagi hari dalam memulai aktivitasnya. Ini kalimat kiasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap manusia itu mereka berpacu-pacu dalam amal. Tapi sebagaimana yang Allah katakan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal kalian itu bermacam-macam kata Allah. Ada kita yang beramal dengan amal soleh, niatnya betul karena Allah, caranya sudah betul sesuai tuntunan Rasul. Ada kita yang beramal dengan amal soleh, caranya betul sesuai tuntunan Rasul, tapi niatnya salah. Ada pula di antara kita yang beramal, niatnya baik karena Allah, tapi cara tak sesuai dengan tuntunan Rasul. Ada pula orang yang beramal, niatnya bukan karena Allah, cara pun tak sesuai dengan tuntunan Rasul. Bahkan ada manusia yang beramal dengan amal maksiat. Semua kita beramal, kata Rasul. Kullun nas yaghdu, setiap orang itu berpagi-pagi hari dalam beramal, berlomba-lomba dalam beramal. Fadai'un nafsah, maka manusia tadi seolah-olah kata Rasul sedang menjual dirinya. Sedang menjual dirinya kepada Allah. Famu'tiquha, maka ada orang yang dia berhasil membebaskan dirinya. Berhasil membebaskan dirinya dari jurang neraka. Perdagangannya dengan Allah mendapatkan keuntungan. Karena memang dia jual dirinya kepada Allah dengan amal saleh, maka sebagai bayarannya Allah berikan surga untuk dia. Mu'tiquha, dia beruntung. Ada orang yang merugi dalam perdagangannya, au mubiquha kata Rasul. Orang yang dagangannya itu dengan Allah justru menghancurkan dirinya. Merugi dalam perdagangannya. Dia jual dirinya kepada Allah tapi dengan harga murah.
Maksudnya dengan harga murah Bapak Ibu, dia beribadah, tapi ibadahnya itu bolong-bolong. Contoh, ibadahnya itu minim. Sholat juga dia. Tapi bukankah ada orang yang Allah katakan fawailul lil musallin? Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang melalaikan sholatnya. Dia sholat, tapi sholatnya di lapang waktu. Rami kadai lupa sholat. Sadang barale lupa sholat. Banyak keraja di kantor lupa sholat. Sholat juga, tapi sahur dia lalaikan. Atau dia mampu sholat di awal waktu. Dia mampu. Tidak ada halangan dia untuk sholat di awal waktu. Tapi sengaja dan jadi kebiasaan bagi dia untuk mengakhirkan sholat. Maka ini masuk dari alladzina hum an sholatihim sahur. Dia melalaikan sholatnya. Maka ini orang yang merugi di antaranya Bapak Ibu. Atau orang yang dia justru menjual dirinya bukan kepada Allah, tapi kepada syaitan. Dia jual dirinya kepada syaitan dengan amal maksiatnya. Maka Allah yang memiliki seluruh apa yang kita punya dalam kehidupan ini, yang itu menjadi modal kita dalam beramal, tak kala modal itu kita pakai, modal yang ada di diri kita, badan kita, harta kita, waktu kita pakai berdagang bukan dengan Allah, ternyata justru kita perdagangkan dengan syaitan, maka disitulah si pemilik modal menjadi marah karena modal dia dipakai bukan untuknya. Modal yang Allah kasih itu kesehatan fisik, kelapangan harta, kelapangan waktu tidak kita pakai untuk berdagang dengan Allah, justru kita pakai berdagang dengan syaitan. Maka disitulah Allah sebagai pemilik modal marah kepada hambanya itu. Wal'iyadzubillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini di malam hari, di penghujung hari kita, sebelum kita tidur nanti. Selesai kita sholat isya, pulang ke rumah, sampai menjelang kita tidur. Maka hitung-hitunglah perdagangan kita kepada Allah hari ini. Kira-kira hari ini kita sudah beruntung atau belum? Kira-kira hari ini, mana yang lebih banyak maksiat kita atau amal soleh kita? Kira-kira hari ini, untung kita sudah besar atau belum? Bukankah setiap orang yang berdagang, ketika tutup toko, dia selalu hitung dagangannya? Dia hitung berapa uang didapat hari itu. Dia hitung berapa untung dapat hari itu. Maka kita sebagai orang yang sedang berdagang dengan Allah, selayaknya ketika menutup hari, menghitung-hitung pula perdagangan kita dengan Allah. Sudah untung berapa kita hari ini. Itu namanya muhasabah. Mengintrospeksi diri kita. Menghisab diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang ke-26 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id. Ini gelarnya, kunyahnya. Nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Biasa beliau dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, Annan nasa minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwasanya ada sekelompok orang dari kalangan Ansar yang datang kepada Rasul lalu meminta kebutuhan mereka, meminta kebutuhan hidup. Fa'atahum, maka Rasul memberikan kepada mereka. Rasul berikan bantuan untuk mereka. Ada orang datang meminta kepada Rasul, yang meminta ini tidak satu orang, sekelompok orang. Nasan, sekelompok orang. Maka semuanya ketika mereka meminta, semuanya pula dapat diberikan oleh Rasul. Tsumma sa'aluhu. Lalu sekelompok orang tadi meminta lagi kepada Rasul beberapa waktu setelah itu. Fa'atahum, lalu Rasul berikan lagi untuk mereka kebutuhan mereka dari harta pribadi Rasul. Hatta natida ma'inda, hingga harta beliau habis. Hingga harta beliau habis.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidaklah seperti yang dikira kebanyakan orang bahwa Rasul itu miskin. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Kalau ada orang yang menyangka bahwa Rasul itu miskin, salah dia. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik itu Rasul yang memimpin atau tidak, maka dari setiap harta rampasan perang yang didapat, Rasul mendapatkan seperlimanya. Seperlima ghanimah itu kan untuk Rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Dari setiap peperangan yang dilancarkan, Rasul mendapatkan seperlima. Tapi kenapa kita temukan dalam banyak riwayat tentang kepribadian Rasul, sering kita temukan bahwa Rasul seringkali berpuasa karena di rumah beliau tidak ditemukan makanan, tidak ada makanan. Rasul datang pulang ke rumah di waktu duha. Lalu beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa makanan di rumah kita hari ini? Ibunda Aisyah menjawab tidak ada. Lalu Rasul katakan, ya sudah, saya puasa. Di lain riwayat kita temukan bahwa disebutkan oleh para sahabat di baju Rasul itu banyak tambalan. Yang bahkan tambalan itu beliau sendiri yang menjahitnya. Karena memang beliau kalau bisa, selagi masih bisa meringankan pekerjaan istri, maka beliau usahakan untuk meringankan itu dengan cara beliau usahakan untuk mengerjakan sendiri. Baju Rasul banyak tambalan, padahal beliau orang kaya. Kenapa? Karena memang semua harta yang beliau punya habis beliau sedekahkan. Datang sekelompok orang minta, semuanya dapat dikasih oleh Rasul. Datang lagi sekelompok orang lagi, semuanya dapat dikasih oleh Rasul. Hatta nafida ma inda, hingga habislah harta Rasul. Nafida itu artinya habis, kering, tak ada lagi. Jadi Rasul tidak orang miskin. Rasul orang kaya, tapi kekayaan beliau itu tak beliau taruh di dalam hati. Kekayaan beliau itu hanya beliau taruh di saku beliau. Hanya beliau taruh di tangan beliau. Tidak ada sedikit pun kecintaan beliau terhadap harta. Tak ada sedikit pun kecintaan beliau terhadap harta. Tapi beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak menafikan bahwa seorang muslim itu mesti kaya. Bahkan beliau dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat mengajarkan kepada kita doa-doa agar terhindar dari kefakiran. Di antara zikir pagi dan petang yang Rasul ajarkan, kan doa berlindung dari kefakiran dan kekufuran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Rasul suruh kita berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan dari kefakiran. Berarti dalam arti kata lain, kita disuruh oleh Rasul untuk berusaha mencari rezeki, untuk berusaha agar menjadi kaya, tapi kayanya itu agar semakin banyak peluang kita dalam beramal. Ada kaya itu bukan sesuatu yang tercela, bahkan dia kalau dimanfaatkan dengan baik justru menjadi sesuatu yang terpuji. Maka Rasul SAW pernah katakan dalam hadis beliau, ni'mal malus salih, sebaik-baik harta yang baik itu, kata Rasul, dia di rajulin salih, harta yang dia berada di tangan orang soleh. Sebaik-baik harta itu, kata Rasul, harta yang soleh yang berada di tangan orang yang soleh. Maka selagi mampu kita untuk terus menambah harta kita, tambahlah Bapak Ibu. Dia tidak dicela. Dia menjadi tercela ketika harta itu masuk ke dalam hati kita. Ketika ada cinta kita kepada dunia, ada peluang sedekah, tidak tergerak hati kita untuk bersedekah. Buka pendaftaran kurban, kita mampu tapi tak tergerak hati kita untuk berkurban. Uangnya ada, standby ini. Ibarat kata orang uang dingin nih. Terdiam sekian lama di rekening, terdiam sekian lama di emas, tapi tidak tergerak untuk kurban. Ada kotak sumbangan untuk korban Galodo, ya Pak. Tidak tergerak hati kita untuk mengisi, uangnya ada.
Maka Rasul katakan dalam hadis sebelumnya, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti dari apa? Salah satunya bukti bahwa kita tidak mencintai dunia sedikit pun. Dan tidak akan berkumpul di dalam hati setiap hamba rasa iman dengan rasa cinta terhadap dunia, tak akan pernah berkumpul. Setiap kali kecintaan kepada dunia itu membesar di hati kita, maka ketika itu pula iman kita mengecil. Dan setiap kali iman semakin membesar di dalam hati, di saat itu pula dunia akan mengecil. Maka kalau iman kita jadi kokoh, kecilkan rasa cinta kita terhadap dunia hingga habis dia tak tersisa sedikit pun. Caranya bagaimana? Caranya dengan perbanyak sedekah. Ini sedekah itu bukan untuk orang. Bukan korban galodo itu yang butuh dengan sedekah kita. Bukan warga yang butuh dengan kurban kita. Bukan orang Palestina yang butuh dengan sedekah kita. Tidak, kita yang butuh. Karena kita butuh untuk mengokohkan iman kita. Kita yang butuh kepada sedekah itu. Maka semestinya Bapak Ibu, ketika bersedekah, ini diantara adab yang dianjurkan oleh para ulama. Ketika bersedekah, maka kita yang bersedekah itu ucapkanlah terima kasih kepada orang yang menerima sedekah tadi atau kepada panitia yang menyalurkannya. Kenapa? Karena mereka yang membukakan jalan bagi kita. Mereka yang membukakan jalan untuk mengokohkan keimanan kita. Mereka yang memudahkan jalan kita menuju ke surga. Kita yang ucapkan terima kasih. Jangan tunggu pula orang ucapkan terima kasih kepada kita. Mau orang ucapkan terima kasih, mau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita karena sudah dibukakan oleh mereka peluang untuk mengokohkan iman, maka ucapkan terima kasih tak kala kita memberikan sedekah kepada orang. Mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat mal, zakat fitri, ucapkan terima kasih kepada orang yang menerimanya. Tidak ditunggu orang itu yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Hatta nafida ma inda, hingga habislah harta beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Faqala lahu hina antaqa kulla syai'in biyadi. Maka Rasul kemudian mengatakan kepada orang-orang Ansar yang datang meminta kepada Rasul tersebut, ketika semua harta beliau sudah habis. Ketika habis, tidak ada nanti dia Bapak Ibu. Rasul katakan, ma yakun indi min khairin falan udaffirahu an